Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah pelajaran kimia analitik dan saya akan menerangkan mengenai titrasi argentometri. Oke, sebelum memulai untuk apa itu titrasi argentometri, saya mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan titrasi atau disebut sebagai volumetri. Literasi adalah analisis kuantitatif ya yang dilakukan dengan menentukan volume suatu larutan konsentrasi ya yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi ada suatu larutan yang kita tidak tahu konsentrasinya, kita akan menentukan konsentrasinya berapa dari suatu larutan yang sudah kita tahu konsentrasinya seperti apa. Syarat utama dari proses terjadinya titrasi ya ada suatu larutan standar, yaitu pentiter atau titran, yang kita reaksikan dengan sampel atau analit, di mana itu adalah zat atau larutan yang kita ingin tahu kadarnya berapa. Selanjutnya, proses ini harus berjalan secara kuantitatif, stoikiometri secara sempurna. Wajib, kalau tidak maka susah ya untuk menentukan kadar sampelnya seperti apa. Kalau seandainya sempurna, maka lebih mudah dan memang wajib harus reaksinya berjalan sempurna. Sehingga kita akan tahu volume titerannya, konsentrasi titerannya berapa, maka itu adalah ekuivalen dengan uh, miligram miligrad dari sampel tersebut. Kemudian kalau miligrad ketemu, kita jadikan milimol dengan dibagi ekif, kemudian dikalikan berat molekul atau NR, maka akan ketemu miligram sampel. Itu adalah proses dari titrasi. Titrasi ini ada berbagai macam, yaitu ada yang titrasi asam basa yang kemarin sudah diterangkan ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai argentometri. Nanti ada kompleksometri, kemudian juga ada reaksi titrasi redox. Kita akan mengenal, kita juga akan belajar nanti ada serimetri, iodometri, iodatometri, permanganometri. Jadi kita akan belajar pelan-pelan, step by step, satu persatu. Kalau kemarin titrasi asam basa itu wajib, yaitu sifat dari zat yang kita analisis atau bahan baku yang kita analisis itu adalah bersifat basa lemah atau asam lemah. Apabila sifatnya boleh asam kuat, boleh basa kuat juga boleh. Tapi kebanyakan obat memang kan bersifat asam lemah atau basa lemah. Kalau contoh kita ingin menentukan kadar asam salisilat, itu kan suatu asam, maka kita bisa mereaksikan dengan NaOH, suatu basa. Jadi pentiternya atau titrannya yaitu NaOH. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita menentukan kadar uh, seperti berupa zat-zat yang bersifat basa, seperti contohnya adalah hidrasin hidrat atau isoniazid, itu sifatnya adalah basa ya. Kita bisa melakukan dengan titrasi dengan HCl atau asam perklorat, sehingga seperti itu, tergantung seperti apa ya. Dan indikatornya yaitu indikator kalian sudah mengenal phenolphthalein, methyl red, Electron Blue, dan lain-lainnya itu adalah indikator-indikator yang bekerja pada trayek pH tertentu ya. Nah, untuk argentometri ini bukan berdasarkan pH tapi berdasarkan reaksi pengendapan. Selanjutnya, untuk pengendapan sendiri kita tahu bahwasanya titranya yaitu AgNO3. Kalau semisalnya ada suatu ion Cl bertemu dengan Ag+ atau berasal dari larutan AgO3, dia akan terendap menjadi AgCl, endapan putih. Jadi nanti kalau seandainya ada seperti ephedrine HCl, ipratorium bromida,
yang ada Cl, Br, ataupun fosfatnya itu bisa direaksikan atau diketahui kadarnya menggunakan metode argentometri. Nanti di metode argentometri ini kita tahu bahwasanya larutan analitnya yaitu suatu zat yang bisa mengalami pengendapan dengan Ag. Contoh nanti natrium chloride itu salah satu komposisi di obat batuk. Kemudian bisa juga larutan infus NaCl itu suatu analit yang ada bisa membentuk suatu pengendapan dengan Ag. Makanya disebut sebagai literasi argentometri. Ya, nanti kita akan tahu titik ekivalen tercapai, kelebihan sedikit AgNO3 akan bereaksi dengan indikator. Dan nanti indikatornya apa? Beda dengan asam basa ya. Kalau untuk argentometri ini tergantung dari jenisnya karena ada nanti kita mengenal kebanyakan nanti saya ajarkan di sini 3 yaitu metode Moore. Kalau metode Moore menggunakan kalium kromat, faians menggunakan fluorescence, kemudian yang satu hanya Forhard menggunakan indikator FeCl3 ya. Nanti saya terangkan pelan-pelan. Kemudian indikator ini akan menunjukkan TAT atau titik akhir titrasi. Titik ekivalen tidak dapat dilihat menggunakan titrasi konvensional ya. Kalau seandainya menggunakan potensiometri atau pH-metri bisa. Karena titik ekivalen ini tepat antara titran dengan zat analit itu sama. Sehingga kalau kita titrasi metode konvensional itu harus disebutkan sedikit titran yang akan bereaksi dengan indikator. Jadi kalian sudah tahu bahwasanya titik ekivalen berbeda dengan titik akhir titrasi. Oke. Kemudian volumenya akan diukur pentiter, kemudian kita akan tahu miligrek dari pentiter atau titrannya berapa, itu sama dengan miligrek dari sampel. Oke. Metode argentometri yang sudah saya jelaskan adalah menggunakan elektrometri. Biasanya titik akhir titrasi ditentukan dengan potensiometri atau konduktometri. Ini udah semi ini ya menggunakan alat ya. Kalau yang ini adalah menggunakan indikator ini manual, yaitu metode Moore, indikatornya kalium kromat, faians, indikatornya fluorescence atau turunannya, metode Volhard menggunakan FeCl3, Liebig-Denius terbentuknya keruhan. Jadi dia kalau sudah terbentuk keruh, maka titik akhir titrasinya di situ. Oke, saya jelaskan perbedaan masing-masing. Untuk metode Moore, diusahakan direaksikan ya, di antara pH-nya rentang AA netral sampai 10,5. Kalau lebih basah dari itu, maka nanti AgNO3, kelebihan Ag-nya nanti bereaksi dengan OH-nya. Jadi AgOH yang ibaratnya tidak terbentuk suatu endapan ya. Jadi diusahakan memang segitu. Untuk Volhard dengan 0,2 sampai 0,9 N asam nitrat bisa kalian lebih sifatnya lebih asam ya, bukan basah. Untuk faians di pH basah 7 sampai 10. Dan kimia tidak tergantung oleh pH. Oke. Kalau Moore adalah metode langsung, sedangkan Volhard metode tidak langsung, faians metode langsung, elektrokimia metode langsung. Untuk Moore, yaitu indikatornya adalah kalium kromat, saya jelaskan tadi, Volhard adalah FeCl3, faians adalah fluorescence. Prinsipnya, nanti titik akhir titrasi dari metode Moore, sedikit kelebihan AgNO3 akan bereaksi dengan kalium kromat, membentuk Ag kromat. Ag kromat akan terbentuk endapan merah bata. Untuk metode Volhard, lebihan dari AgNO3
Jadi nanti ini kan metodenya tidak langsung, berbeda ya. Jadi kita nanti titeranya menggunakan FECNS. Kelebihan dari bukan FECNS, mohon maaf, NH4CNS itu kelebihan dari tersebut akan bereaksi dengan FeCl yang akan membentuk suatu FeCNS, yaitu larutan merah intensif. Kemudian untuk faians, kelebihan dari AgN3 akan terabsorpsi, bukan terabsorpsi ya, pakai D, yaitu dia akan menempel fluoresensi ini pada aginya yang berlebih sehingga membentuk suspensi. Kalau untuk elektrokimia terjadi loncatan potensial yang paling tinggi. Oke, penentuan titik akhir titrasi. Untuk mol yaitu kan endapan AgCl, endapan putih, endapan pertama ya disebutnya. Akan terbentuk endapan kedua yang berbeda dengan endapan pertama, yaitu endapan merah bata. Kalau untuk Volhard terbentuk senyawa, yaitu senyawa FeCNS. Ya, yang membentuk di merah intensif. Kemudian untuk lebih benigous ini tidak jarang dipakai, ini terbentuk kekeruan titik akhir titrasi dihentikan. Kalau seandainya faians, absorpsi senyawa-senyawa organik pada bagian endapan yang terjadi pada bentuk koloidal. Kemudian kalau untuk potentiometri terjadi lonjakan potensial. Tahap analisis biasanya semua berbagai macam proses titrasi, maka kita wajib melakukan pembakuan dari larutan titrannya. Karena kita tahu seperti NaOH itu sebenarnya kan bentuk padatan, tetapi karena dia bersifat higroskopis, maka ya sudah dibentuk larutan misalnya 0,1 M. Tapi dalam proses penyimpanan kan ada uap air juga, bisa juga akan berubah. NaOH tidak 0,1 N, bisa nanti 0,0998 atau seperti apa. Maka kita bisa membakukan NaOH dengan biasanya menggunakan larutan pembakuan, yaitu kalau NaOH bisa menggunakan asam oksalat. Jadi kalau seandainya titerannya itu diprosesnya dari proses penimbangan yang memang itu terukur dan stabil, maka boleh tidak dilakukan pembakuan. Syarat di pembakuan apabila titerannya itu kestabilannya agak kurang, di mana sedikit perubahan konsentrasi karena pengaruh dia dalam tidak langsung dibuat dalam bentuk larutan dari proses penimbangan ya, dalam udah ini sebuah larutan, kita harus memastikan. Untuk penentuan pembakuan AgNO3 biasanya kita menggunakan zat yang akan kita analisis, bisa menggunakan NaCl, biasanya sih NaCl, kemudian ataupun yang lain. Ya, harus sama dengan metode untuk pembakuan filter sampel. Oke. Syarat titerasi pengendapan ya, reaksi antara zat yang titerasi dengan larutan baku penyetir harus berlangsung cepat. Reaksi harus sempurna secara kuantitatif, stoikiometrinya. Tidak ada reaksi tambahan yang mempengaruhi hubungan stoikiometri antara zat yang dititerasi dengan larutan baku primer. Titik akhir titerasi jatuh berdekatan pada titik ekuivalen, itu harus ya. Nah, ini prinsipnya. Kita tahu bahwasanya NaCl, misalnya kita ini adalah analit, kita ingin mengetahui kandungan infus NaCl 0,9%. Benar nggak 0,9%? Maka kita lakukan titrasi dengan AgNO3 akan terbentuk AgCl, kemudian ini adalah natrium nitrat, ya, yang larut, kemudian kelebihan sedikit AgNO3 akan bereaksi terhadap agkromat untuk endapan merah, ya, kata, sehingga di sinilah proses titrasi dihentikan PA titik akhir titrasi.
Kalau titik ekuivalen di mana? Titik ekuivalen saat NaCl habis dengan AgNO3 itu titik ekuivalen. Kalau titik akhir iterasi dilebihkan sedikit, ya berarti akhirnya akan bereaksi dengan indikator. Prinsipnya selalu seperti itu iterasi ya. Nah, kalau misalnya Fayence, misalnya ini Cl dari NaCl lah ya, AgNO3, AgCl, larut, nah, kelebihan sedikit, ya AgNO3, ya suspensi putih kan. Ini pertamanya suspensi hijau, kemudian terbentuk AgNO3 ini, di mana nanti akan menjadi suatu suspensi merah. Dia terabsorpsi dari kelebihan AgNO3. Untuk metode Volhard, maka kita lakukan titrasinya AgNO3-nya dilebihkan dengan terukur dengan konsentrasi yang tepat, kemudian dapat AgCl-nya putihkan, disaring, larutannya yang masih agak AgNO3 dilakukan titrasi dengan NH4CNS. Akan terbentuk endapan purni AgCNS. Kelebihan dari NH4CNS akan bereaksi dengan indikator FeCl3 terbentuk FeCNS, yaitu larutan merah intensif. Ya, penentuan kadar sampel ya menggunakan metode mode. Contoh AgNO3-nya ini kita tahu bahwasanya diketahui N-nya adalah 0,105, kemudian di sininya adalah titerannya berhenti, berubah, itu adalah 10,5, maka N1V1 sama dengan N2V2. Kita ingin mengetahui kadar Cn. Maka di sini kita tahu akan bertemu dengan 0,1103 mg. Miligrek sama dengan milimol. Dikalikan 35,5 adalah dm dari Cl akan ketemu, yaitu 0,39 gram per 100 ml. Atau kalau misalnya kita 3 mg berarti dikalikan 100 ya. Di sini nanti ada, kalau ingat, kalau dalam persen itu kan gram per 100 ml. Tapi kalau misalnya miligram, otomatis kalian ubah gram ke miligram dikalikan 1000. Ya, jadi kurang lebih 390 miligram kandungan. Ya. Oke. Kemudian kita tahu penentuan kadar sampel NaCl, di mana titeran AgNO3 adalah 0,1 ya, dan dia berubah ini menggunakan metode Fayence ya, dikasih ini NaCl-nya 10 mili ya, literasi akan berubah ya membentuk merah intensif, proses tintikan titerannya adalah sekian, maka 0,64 kalikan 0,3 ini adalah 0,0964 adalah miligram dari NaCl. Nah ini kan sama setara. Maka kalikan mRNaCl 58,5. Berarti akan ketemu berapa? Sudah 5,63 miligram. Sangat mudah ya. Jadi tinggal kalian kerjakan saja prosesnya seperti apa. Bentar, di sini kan kelihatannya ada beberapa hal yang kurang tepat ya. Ini adalah 9,64 dikalikan 0,1 ya, berarti ini di sini adalah 0, untuk miligramnya adalah 0,964 ya, berarti 56,3 miligram. Mohon maaf, nanti saya ganti ya. Contoh untuk penentuan kadar Cl dengan metode Volhard ya. Bagaimana?
Ini adalah soal sampel infus ring kedaptat akan ditentukan kadar kloridanya dengan cara argentometri menggunakan metode Volhard. Metode tak langsung ya. Jadi tadi MOR sudah saya bahas, Wayang sudah, sekarang adalah yang Volhard. Untuk pembakuan larutan AgNO3 ditimbang sesama NaCl kurang lebih 290 mg, dilarutkan dalam air suling sampai 50 ml, dipipet sebanyak 10 ml, dan dititrasi dengan larutan AgNO3 menggunakan indikator kalium kromat. Volume titran yang dibutuhkan adalah 10,2. Oke, pembakuan dulu kita kerjakan ya, nanti kita kembali ke soalnya. Jadi tadi adalah 10,2, N-nya berapa gitu. Kita harus tahu kan. Kalau tadi NaCl yang dibuatkan adalah 10, kita harus tahu berapa 290 mg dibagi Bn kalikan volume yang dibuat, sehingga ini ya 1000 per volume yang dibuat dikalikan EKIF-nya, maka ketemunya adalah 0,099. Di sini kita akan perkalian biasa ya. Ini pindah rumah sehingga akan ketemu 0,097. Ini adalah kandungan AgNO3. AgNO3-nya kemudian dikasihkan berlebihkan. Di sini saya kembali lagi. Untuk penentuan kadar sampel dipipet 10 ml larutan infus. Kemudian ditambahkan langsung 10 ml AgNO3 dikocok hingga reaksi sempurna. Kemudian endapan AgCl disaring dengan cara dekantasi. Endapan dicuci dengan air suling sampai bebas AgNO3. Difiltrasi dengan Na4CNS 0,1, dikasih indikator LCL 3 sampai terjadi merah intensif, maka itu adalah TAT. Diperlukannya 11,5. Berapa persen kandungan klorida dalam infus? Jadi setelah itu kan tadi dikalikan 20, maka total AgNO3 adalah 1,94. Yang bereaksi dengan AgNO3 yang berlebih, berlebih itu berapa kan? 0,1 kalikan 11,5 dari proses titrasi NH4CNS. Maka akan ketemu ya nilainya 1,15. Maka yang total dikurangi 1,15 adalah miligram dari Cl-nya. Maka apabila ketemu miligram dengan Cl-nya, dibagi 1 sama dengan milimolnya dikalikan dengan mR-nya. Ya, nanti kita akan ketahuan itu berapa. Berarti hasilnya adalah 0,28%. Ya, 33 mg per 100. Ini adalah contoh soal efektivitas Cl. AgNO3 dilakukan prosesnya dengan pembakuannya dengan metode Fayence, kemudian dilakukan proses titrasi penentuan kadarnya dengan indikator brown phenol blue ya. Maka kita lakukan dulu yang pembakuan. Kita belum tahu N dari AgNO3, sedangkan NaCl kita buat N-nya tadi 0,0991, maka akan ketemu NaCl3 0,0972. Dari sini nanti kita lakukan yang bawah ya. Ini kan ditimbang 0,3 gram ditambah larutan air ditambahkan dengan ini yang penting adalah dititrasi, titrannya adalah 11, ini kita catat ya. Bahwasanya di farmakope kadarnya tablet itu adalah 250, tidak boleh melebihi 105, tidak boleh kurang dari 95. Maka gimana? Prosesnya adalah kita lakukan titrasi kan 11,00 itu adalah titran dari AgN3, maka dikalikan dengan NaCl3 ketemu 1,0693, itu adalah
miligrad dari AgNO3. Miligradnya sama dengan miligrad efedrin HCl. Maka kalau kita ketahui bahwasanya 1 miligrad itu 0,1 miligrad adalah 0,027, kalau sekian miligrad berapa? Ya tinggal kita perkalian perbandingan nilai, ketemu adalah 0,0289. Oke, gram kan, kalau jadi miligram dikalikan 1000 itu 23. Ya, 3, maka kita akan tahu bahwasanya itu dalam bentuk berapa, pertabeknya adalah 25 kan tadi, maka di sini akan ketemunya adalah 24,075 per 25 kalikan 100, sehingga masuk ke syaratan ya. Loh kok hasilnya jadi 24, ini kan tadi segini gitu kan. Nah ini kan 28,9 itu kan dalam berapa? 300 miligram. Tabelnya kan tadi kan 250, jadi perbandingan senilai juga ya. Coba nanti kalian hitung ketemunya seperti apa. Oke, kesalahan literasi yang sering terjadi, pengocokan kurang kuat untuk argiometri ya. Harus kuat ya, karena ini berupa endapan. Kesalahan penimbangan, melarutkan pada saat pembakuan, juga salah nimbang, salah melarutkan, pembacaan skala berat juga bisa menyebabkan salah. Kesalahan mengamati endpoint karena jumlah indikator tidak tepat atau salah juga bisa. Kalian menggunakan mininya Moore, kemudian kalian menggunakan metode Volhard, salah semua karena literasinya kan tidak langsung. Kalau ya, diatasi dengan mengocok kawat, mengeliminasi kesalahan sistematik, menggunakan indikator yang tepat. Oke, kalau untuk metode Moore, koreksi titeran, konsentrasi dari indikator yang digunakan ya, jangan terlalu sedikit, nanti nggak kelihatan dapat ininya merahnya. Iterasi yang dilakukan dalam suasana netral atau alkali, bila terlalu basah, maka terbentuk AgOH atau Ag2O sebelum terbentuk endapan agikromat. Jadi nanti salah kelebihan titeran ya. Kalau fayans, tambahkan aminum atau jadi untuk mencegah terjadinya pengumbalan. Literasi dilakukan pada suasana netral atau sedikit alkali. Boleh diatur dengan tambahan borak bebas ataupun yang lain. Dosen adalah indikator absorpsi, dan oleh karena itu faktor pengocokan harus diperhatikan, harus kuat ya. Oke, ini adalah contoh soal. Coba kalian mengerjakan. Tentukan kadar Cl dengan metode Moore. Ya. Sampel infus dengan cara argiometri, metode Moore untuk pembakuan menggunakan NaCl 600 ml, kita harus tahu nanti dietkan 100 ml berapa N, kemudian dipipet 10 dan dititerasi dengan AgNO3, indikator kalium kromat ketemu sekian, nanti ketemu adalah N dari agikromat. Setelah itu nanti kalian kerjakan yang ini, baru sampelnya dipipet 10 ml ya, kemudian ditambahkan ini tadi, titerannya adalah sekian, berapa B per V ya, kandungannya NaCl, nanti kalikan MR NaCl, bukan MR-nya dari Cl, karena yang ditanya adalah NaCl. Biasanya kandungannya tertera 0,9% kan. Nanti ketemunya apakah masuk perselan farmakope atau tidak. Kan tidak boleh kurang dari 95 dan tidak boleh lebih dari 100. Oke, ini soal untuk kalian berlatih. Saya rasa cukup sekian keterangan dari saya, semoga bermanfaat bagi diri saya dan kehidupan kalian sebagai seorang farmasis kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.